Bismillahirrohmanirrohim. Ubur-ubur bisa menyebabkan gatal karena sengatannya yang mengandung racun. Ubur-ubur adalah makhluk laut yang hidup di seluruh lautan di dunia. Ubur-ubur memiliki tubuh yang lunak dan berbentuk seperti lonceng dengan struktur panjang seperti jari yang disebut dengan tentakel. Ubur-ubur memiliki sel penyengat yang disebut dengan nematosid di dalam tentakelnya. Satu tentakel dapat berisi ribuan nematosid. Nematosid mengandung zat beracun atau bisa yang membantu ubur-ubur melindungi diri. Bisa juga membantu mereka menangkap makanan dengan menyengatnya. Ubur-ubur biasanya tidak bermaksud menyengat manusia. Mereka menyengat saat kita menyentuhnya saat berenang atau berjalan di sepanjang pantai. Kebanyakan sengatan ubur-ubur tidak berbahaya, namun beberapa sengatan ubur-ubur dapat menyebabkan cedera serius. Sebenarnya ubur-ubur tidak bermaksud untuk menyengat manusia, namun jika kita tidak sengaja menginjak atau melewatinya, ia akan menyengat kita untuk melindungi dirinya. Setiap nematosid dalam tentakel ubur-ubur mengandung benang berduri yang bermuatan gas atau tubulus. Saat dipicu, sejumlah besar kalsium melewati membran plasma ubur-ubur. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan di dalam nematosid. Peningkatan tekanan tersebut menyebabkan benang-benang terlepas dan melompat keluar seperti anak panah kecil, menembakkan racun ke korban yang tidak menaruh curiga. Seluruh proses ini memakan waktu sepersekian detik. Selain itu, nematosid dapat melepaskan racunnya bahkan saat mereka tidak lagi terikat pada ubur-ubur. Mereka juga dapat melepaskan racunnya jika ubur-ubur tersebut mati. Seberapa umumkah sengatan ubur-ubur? Sebanyak 150 juta sengatan ubur-ubur terjadi di seluruh dunia setiap tahun. Reaksi yang akan diterima akibat sengatan ubur-ubur tergantung pada banyak variabel. Beberapa sengatan ubur-ubur hanya menyebabkan iritasi ringan, dan beberapa sengatan dapat berakibat fatal. Faktor-faktor yang mempengaruhi jenis reaksi yang mungkin kita alami meliputi jenis ubur-ubur, usia, kesehatan dan berat badan kita, serta bagian tubuh mana yang tersengat, dan luas permukaan kulit kita yang terbuka, dan berapa lama racun itu berada dalam tubuh kita. Ada ribuan jenis ubur-ubur di lautan yang ada di seluruh dunia. Meskipun beberapa di antaranya tidak berbahaya, ada beberapa yang perlu kita waspadai dan hindari. Beberapa ubur-ubur yang sengatannya dapat menyebabkan berbahaya serius meliputi ubur-ubur kotak yang merupakan ubur-ubur paling mematikan di dunia. Ubur-ubur ini terkadang disebut dengan tawon laut karena memiliki tubuh seperti kotak dengan tentakel yang menjulur dari setiap sudutnya. Ubur-ubur kotak hidup di daerah tropis di seluruh dunia, dan ubur-ubur ini umumnya ditemukan di pantai utara Australia dan Samudra Indo-Pasifik. Ada lebih dari 40 spesies ubur-ubur kotak, dengan ubur-ubur kotak Australia merupakan ubur-ubur paling berbisa di dunia. Ada juga ubur-ubur surai singa yang merupakan ubur-ubur terbesar di dunia. Ubur-ubur ini dapat tumbuh hingga lebih dari 3 kaki lebarnya, dan tentakelnya yang merupai surai dapat tumbuh hingga 120 kaki panjangnya. Ubur-ubur surai singa hidup di daerah beriklim dingin di Samudra Arktik dan Samudra Pasifik Utara. Nama ubur-ubur ini berasal dari ratusan tentakel yang ditutupi sengat yang membentuk sungai seperti mereka. Jelatang laut merupakan ubur-ubur jelatang laut yang merupakan salah satu ubur-ubur yang paling umum ditemukan di sepanjang pantai Atlantik, Pasifik, dan Teluk Meksiko. Ubur-ubur ini merupakan ubur-ubur besar lainnya yang dapat tumbuh hingga lebar 1 kaki. Setiap jelatang laut memiliki 24 tentakel yang dapat tumbuh hingga panjang 6 kaki. Ubur-ubur ini merupakan ubur-ubur paling mematikan di dunia. Ubur-ubur ini merupakan ubur-ubur paling mematikan di dunia. Ubur-ubur ini merupakan ubur-ubur besar lainnya yang dapat tumbuh hingga lebar 1 kaki. Setiap jelatang laut memiliki 24 tentakel yang dapat tumbuh hingga panjang 6 kaki.
Ikan pari Portugis secara teknik bukanlah ubur-ubur, tetapi mereka tampak seperti ubur-ubur. Makhluk ini hidup di perairan tropis Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia, serta Laut Karibia. Ikan pari Portugis memiliki pelampung seperti balon yang menjaga mereka tetap berada di atas air. Di bawah air mereka memiliki untaian tentakel dan polip panjang yang tumbuh hingga 30 kaki. Gejala sengatan ubur-ubur bergantung pada jenis ubur-ubur yang kita sentuh. Jika kita tersengat ubur-ubur ringan, kita mungkin merasakan sedikit nyeri, gatal, terbakar, atau berdenyut. Sengatan ubur-ubur mungkin tampak seperti ruam dengan bercak merah, ungu, atau coklat. Sengatan ubur-ubur yang lebih serius dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Kita harus mencari pertolongan medis jika mengalami gejala yang lebih parah. Kita mungkin bersentuhan dengan nematosid ubur-ubur saat berenang di laut atau berjalan di pantai. Kontak ini dapat menyebabkan ubur-ubur menyuntikkan racunnya dari nematosid ke dalam tubuh kita. Racun tersebut mempengaruhi kulit kita dan juga dapat memasuki aliran darah kita. Bergantung pada jenis ubur-ubur dan seberapa banyak kulit kita yang terkena racun, sengatannya dapat menyebabkan rasa sakit atau masalah kesehatan serius lainnya. Beberapa sengatan ubur-ubur dapat mengancam jiwa. Penting untuk mendapatkan pertolongan medis jika kita mengalami gejala parah setelah tersengat oleh ubur-ubur. Sebagian besar sengatan ubur-ubur tidak memerlukan perawatan medis dari penyedia layanan kesehatan. Jika kita memang mencari perawatan, penyedia layanan kesehatan kita mungkin dapat mendiagnosis sengatan ubur-ubur dengan melihatnya. Ubur-ubur dapat menyengat kita kapan saja mereka berada di dalam atau di dekat laut, seperti di pantai. Untuk mengurangi risiko tersengat, kita harus bertanya kepada penjaga pantai atau penjaga taman jika ada ubur-ubur di sekitar pantai. Jika kita berselancar atau menyelam di laut, sebaiknya mengenakan pakaian pelindung dan jangan sekali-kali menyentuh ubur-ubur yang terdampar di pantai. Ubur-ubur yang mati masih memiliki racun di tentakelnya yang dapat menyekat jika terkena. Kebanyakan sengatan ubur-ubur membaik dalam beberapa jam. Namun beberapa sengatan ubur-ubur dapat menyebabkan ruam yang dapat berlangsung selama berminggu-minggu. Setelah ruam hilang, kita mungkin akan meninggalkan bekas luka permanen akibat sengatan ubur-ubur. Prognosis untuk sengatan ubur-ubur tergantung pada jenis ubur-uburnya. Sengatan dari beberapa ubur-ubur hanya menyebabkan rasa sakit dan nyeri ringan, namun beberapa sengatan ubur-ubur kotak dapat membunuh kita dalam hitungan menit. Sengatan ubur-ubur kotak lainnya dapat menyebabkan reaksi fatal 4 hingga 84 jam setelah sengatan akibat sindrom Irukandji. Sindrom Irukandji adalah reaksi tertunda terhadap sengatan. Semua ubur-ubur memiliki tentakel, tetapi tidak semuanya memiliki nematosid penyengat yang kuat. Misalnya ubur-ubur bulan hidup di semua lautan dunia. Ubur-ubur bulan tidak memiliki tentakel yang panjang dan beracun. Mereka memiliki ratusan tentakel pendek dan halus. Meskipun ubur-ubur akan menyengat kita jika kita menyentuhnya, sengatannya biasanya ringan dan kita mungkin hanya mengalami sedikit reaksi terhadapnya. Sengatan ubur-ubur merupakan masalah yang cukup umum bagi orang-orang yang berenang, mengarungi air atau menyelam di lautan. Tentakel panjang yang menjuntai dari ubur-ubur dapat menyuntikkan racun dari ribuan penyengat berduri mikroskopis. Sengatan ubur-ubur paling sering menyebabkan rasa sakit seketika dan bekas peradangan pada kulit. Beberapa sengatan dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah di seluruh tubuh, dan dalam kasus yang jarang terjadi, sengatan tersebut mengancam jiwa.
Sebagian besar sengatan ubur-ubur membaik dalam beberapa hari atau minggu dengan perawatan di rumah. Gejala sengatan ubur-ubur meliputi rasa sakit seperti terbakar, menusuk dan menyengah, atau bekas atau jejak pada kulit dengan rasa gatal, pembengkakan, dan nyeri berdenyut yang menjalar ke kaki atau tangan. Sengatan ubur-ubur yang parah dapat mempengaruhi banyak sistem tubuh. Reaksi ini dapat muncul dengan cepat atau beberapa jam setelah sengatan. Gejala sengatan ubur-ubur yang parah meliputi sakit perut, mual dan muntah, serta sakit kepala, nyeri otot atau kerjang, pingsan, pusing atau kebingungan dan kesulitan bernafas, serta masalah jantung. Sengatan ubur-ubur disebabkan oleh gesekan dengan tentakel ubur-ubur. Tentakel memiliki ribuan sengat berduri mikroskopis, yang mana setiap sengatan memiliki tonjolan kecil yang mengandung racun dan tabung melingkar berujung tajam. Saat kita menyentuh tentakel, pemicu kecil di permukaannya melepaskan sengat. Tabung tersebut menembus kulit dan melepaskan racun. Racun tersebut mempengaruhi area kontak dan dapat memasuki aliran darah. Ubur-ubur yang terdapat di pantai mungkin masih mengeluarkan sengatan berbisa jika disentuh.